Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thaibah dengan NIM 501200006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makalah saya mengenai penerapan etika ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian etika ekonomi Islam. Secara etimologi atau bahasanya, istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, watak, dan sikap. Secara terminologi atau istilahnya, etika ini merupakan suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sifat baik atau buruk dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kebiasaan atau perilaku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak hanya cukup sekali saja melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Selanjutnya, ekonomi didefinisikan sebagai salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa etika ekonomi Islam ini merupakan suatu usaha penyelidik atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku, tindakan, dan sikap apa yang dianggap benar atau baik dari syariat Islam dalam hal ekonomi sesuai tuntunan baik Al-Quran maupun hadis. Dengan demikian, etika ekonomi Islam ini baik teori maupun prakteknya melahirkan banyak sisi kemanusiaan dan keilahian dalam ekonomi, antara lain lahirnya moralitas ekonomi yang dipandu dengan nilai-nilai tauhid sebagai sentralnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Prinsip dalam etika ekonomi Islam ini merupakan perilaku atau kegiatan pelaku ekonomi yang mengedepankan komitmen dalam melakukan aktivitas ekonomi tersebut. Dalam prinsip-prinsip etika ekonomi Islam ini, yang menjadi dasarnya ialah sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sebenarnya banyak prinsip-prinsip ekonomi modern yang diterapkan perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip etika ekonomi yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti yang pertama, customer oriented. Dalam aktivitas ekonomi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menerapkan prinsip customer oriented ini, yang dimana prinsip ini dimaksudkan sebagai prinsip aktivitas ekonomi yang selalu menjaga kepuasan pelanggannya. Untuk melakukan prinsip tersebut, Rasulullah biasanya menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontraknya. Dengan begitu, produsen atau perusahaan manapun tidak dapat berbuat semena-mena terhadap pelanggannya. Selanjutnya, yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi atau kejujuran dan keterbukaan dalam aktivitas ekonomi merupakan kunci keberhasilan, karena apapun bentuk aktivitas ekonomi yang kita lakukan, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Yang ketiga, persaingan yang sehat. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya. Akan tetapi, persaingan ini dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya, bukan untuk menjatuhkan pesaing lainnya.
Yang keempat, yang terakhir, yaitu fairness. Sebelumnya dapat kita ketahui, terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para rasul. Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam aktivitas ekonomi, saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu, selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Selain itu, dari keempat prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga beberapa prinsip etika ekonomi Islam yang lainnya, yaitu yang pertama, prinsip kesatuan atau tauhid. Tauhid adalah pengesaan. Maksudnya ini, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa atau tunggal, maha kuasa dan maha segalanya. Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Hal ini akan membawa seseorang pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan material semata, namun juga keuntungan yang lebih kekal dan abadi, serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Yang kedua, prinsip keadilan atau keseimbangan. Dalam aktivitas ekonomi, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukainya. Islam menuntut keadilan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual, dan lain sebagainya. Keseimbangan atau keadilan ini merupakan prinsip etis yang mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Jika keadilan tegak di mana-mana, maka keharmonisan sosial akan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, prinsip kehendak bebas. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, lalu mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kebebasan ini dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Berdasarkan prinsip-prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Akan tetapi, seorang muslim yang memiliki keyakinan bahwa yang memiliki kehendak bebas yang absolut adalah Allah, maka ia akan senantiasa memuliakan semua janji yang telah dibuatnya. Selanjutnya, yang keempat, prinsip tanggung jawab. Secara logis, prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas. Prinsip ini menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Manusia itu harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya, tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dalam aktivitas ekonomi, prinsip ini menegaskan bahwa seorang pelaku ekonomi harus melakukan banyak kebajikan dan kejujuran, seperti memberikan pelayanan yang optimal, jujur terhadap kualitas produk, dan berkomunikasi dengan ramah. Dengan prinsip ini, maka etika ekonomi Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian dalam aktivitas ekonomi tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir, pembahasan dalam makalah saya akan membahas tentang penerapan etika ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi.
Nawab Haidar Naqvi, ia telah mengatakan pentingnya etika ekonomi Islam. Hal ini karena perilaku ekonomi manusia memang dapat menciptakan atau merusak kebahagiaan hidup. Itulah sebabnya mengapa agama berusaha untuk menuntun tindakan-tindakan ekonomi manusia ini kepada norma-norma etika dan tanggung jawab. Bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa produksi ini adalah kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu produk sehingga bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, distribusi. Distribusi ini merupakan aktivitas ekonomi yang menyalurkan dan mengirim produk atau barang ini dari produsen dan konsumen ke konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi yang berupa menggunakan atau menghabiskan barang hasil produksi atau jasa ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari ketiga kegiatan ini, dalam ekonomi Islam terdapat etikanya. Berikut ini beberapa etika ekonomi Islam yang dapat kita terapkan dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, etika ekonomi Islam dalam produksi. Berikut ini ada beberapa penerapan etika ekonomi Islam yang dapat dilakukan dalam kegiatan produksi. Yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melampaui batas. Dan dalam aktivitas produksi ini, menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram. Misalnya dalam penggunaan bahan baku tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh agama Islam, serta dalam pengelolaan organisasinya atau perusahaannya ini juga berdasarkan konsep Islam, seperti mudharabah, musyarakah, atau perusahaan tersebut dijalankan sendiri. Yang kedua, perlindungan kekayaan alam. Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam karena merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika dalam memilih barang dan jasa untuk diproduksi hendaknya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam ini terdiri atas 2 bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Yang ketiga, keadilan dan kesamaan dalam produksi. Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Yang kedua, etika ekonomi Islam dalam distribusi. Ada beberapa penerapan etika ekonomi Islam yang dapat dilakukan dalam kegiatan distribusi ini. Yang pertama, pemerataan. Maksud dari pemerataan ini yaitu pemerataan ke berbagai daerah atau wilayah. Maksudnya dalam distribusi ini harus merata ke berbagai wilayah atau daerah yang membutuhkan. Maksud dari pemerataan lainnya yaitu pemerataan kesempatan usaha, bahwa dalam kegiatan distribusi ini produsen besar itu harus memberikan kesempatan kepada pedagang eceran dan agen untuk berusaha. Yang kedua, keadilan. Maksud dari keadilan ini yaitu keadilan terhadap produsen sejenis. Maksudnya dalam memasarkan produk atau mendistribusikan produk atau barang ini tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Boleh saja memamerkan keunggulan, tetapi tidak boleh menjelekkan produk barang orang lain. Yang maksud selanjutnya yaitu keadilan terhadap konsumen. Maksudnya ini dalam kegiatan distribusi itu, produsen sebaiknya memberikan informasi yang jelas sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.
Yang ketiga, ketepatan waktu dan kualitas. Dalam ketepatan waktu ini, bahwa pendistribusian barang itu sangat diperlukan ketepatan waktu, terutama yang masa kedaluarsanya singkat. Dan selanjutnya, dalam pendistribusian ini, saat barang disalurkan, diupayakan itu tidak ada kerusakan, karena kerusakan barang berpengaruh pada harga yang sampai pada konsumen. Yang terakhir yaitu etika ekonomi Islam dalam konsumsi. Ada beberapa penerapan etika ekonomi Islam yang dapat kita lakukan dalam aktivitas konsumsi ini. Yang pertama, seimbang dalam konsumsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya itu untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Oleh karena itu, Islam mengharamkan sikap kikir, dan dalam pemenuhan itu Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Oleh karena itu, dalam kegiatan konsumsi ini kita itu harus seimbang. Yang kedua, membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik. Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya ini untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci, serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Yang ketiga, larangan bersikap israf dan tabzir. Pelarangan terhadap sikap hidup mewah ini atau gaya hidup mewah ini merupakan sebuah perusak individu dan masyarakat karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu serta melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan atau israf ini merupakan berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Oleh karena itu, sikap hidup mewah biasanya diiringi oleh sikap hidup berlebihan atau melampaui batas. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dikatakan dalam Al-Quran, menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum muslim. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.